Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Angga Dwi Studio. Oke teman, kali ini kita akan lanjutkan mini project membuat aplikasi nonton film ya, yang sudah kita namai dengan Angga Flick. Oke teman, untuk video kemarin kita telah men-setting database ya. Jadi database-nya sudah kita tambahkan kemarin. Database-nya namanya Angga Flick, terus punya dua tabel yaitu film sama user. Untuk kebutuhan data kita, untuk film aku ulas lagi film untuk data-data judul-judul film yang akan kita tambahkan di fitur CRUD ya. Terus untuk fitur user itu untuk fitur dan data user maksudnya ya, untuk fitur login. Jadi nanti syarat user untuk melihat film itu harus bisa login ya. Nah, jadi dalam mini project kita kali ini kita memiliki fitur login sama fitur CRUD untuk aplikasi film kita ya. Oke, jadi ini untuk video kali ini tujuannya adalah membuat halaman login ya. Nah, jadi ini masih berupa tampilannya aja, masih belum berfungsi. Jadi tampilannya udah saya desain seperti ini. Jadi ini nggak saya videokan semuanya proses pembuatannya karena ya memakan waktu ya. Jadi takutnya nanti teman-teman terlalu kelamaan. Jadi mungkin langsung ku jelasin alurnya buat di codingan kita ya. Oke, kita menuju ke codingan terlebih dahulu. Sebentar. Nah, ini sudah masuk ke codingan kita ya. Bentar. Untuk yang ini settingan INV pada video sebelumnya. Jadi teman bisa pause video ini ya, bisa samakan sesuai dengan konfigurasi di komputer teman-teman. Oke. Jadi langkah awal, karena kita masih belum berinteraksi dengan tabel, kita masih membuat tampilan aja. Jadi kita harus membuat controller terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah membuat controller ya. Nah, cara membuatnya teman bisa menggunakan CMD ya. CMD terminal ya. Itu teman bisa menggunakan perintah ini teman ya. PHP Spark make controller ya. Terus kemudian ketik nama controller. Nah, kemudian enter, nanti akan otomatis muncul controller ya. Nah, di controller itu akan dibuatkan fungsi dasar ya, yaitu fungsi index. Nah, kemudian fungsi index itu teman-teman tinggal pasang view. Nah, jadi ketika mengakses fungsi indexnya, kita akan menampilkan view untuk login. Ya. Nah, sebelum itu kita harus membuat ini teman, view login terlebih dahulu agar ini bisa tampil. Kalau nggak kalau nggak ada ya nanti error. Nah, kita buat view loginnya di sini, folder view, terus agar rapi ya. Jadi saya buatkan ini folder directory login ya. Terus di dalamnya login underscore view.php. Nah, di controllernya kita tinggal masukkan button. Jadi ketika nanti controller indexnya ketika dipanggil, dia akan menampilkan view dari ini ya, directory login, terus filenya ini. Kayak, nah, setelah itu kita buat rootnya itu dulu teman. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk ini ya, root pertama kali adalah ini root defaultnya ya, untuk mengakses halaman
pertama. Jadi halaman awal kita bisa cek ya. Kita kembali ke browser dulu. Kita misal akses halaman awal. Maka tampilannya masih welcome teman-teman. Karena kita sudah menambahkan yang baru, yaitu login ya, itu login, kita menambahkan rutes baru dengan nama /login, terus ditujukan ke controller, login controller, terus fungsi index yang ada di sini ya. Ini ya. Jadi ketika diakses menggunakan login, /login, kita tambahkan login, maka tampilannya akan muncul halaman login. Nah, oke. Habis ini kita akan lanjut bahas terkait view-nya, teman-teman. Oh ya, tadi nggak kelihatan ya? Oke, jadi ketika kita tambahkan /login, maka akan tampil halaman login. Oke, kita kembali ke halaman kode kita ya. Oke, ketika di kode kita tinggal bahas bagaimana cara membuat view-nya ya. Nah, kita buka ini view-nya, login view. Nah, untuk login view, teman mungkin bisa ini ya, bentar aku gedein. Mungkin teman bisa pause, terus bisa ketik ya, atau bisa contoh ya. Nih, aku geser yang bawah juga ya. Oke, cuman ini aja. Jadi ini simpel teman ya. Kode ini pertama saya ambil dari Bootstrap ya. Jadi ini untuk view-nya kita pada project kali ini menggunakan Bootstrap. Nah, Bootstrap-nya ini yang menggunakan link JDN ya. Berupa ini, teman mungkin bisa ini ya teman ya. Aku kasih contoh ngambilnya di Bootstrap. Oke. Jadi ketika di Bootstrap di bagian dokumentasi ya, nah teman copy aja bagian yang ini, yang nomor 2 ya, karena nomor 1 masih belum ada bootstrapnya. Yang nomor 2 ini bisa teman copy, terus di bawahnya script ini teman tambahkan script yang ini. Jadi kalau di kode tampilannya seperti ini. Script yang ditambahkan tadi. Udah itu aja. Terus teman tinggal rubah aja titelnya menjadi login Anggaflik ya, bisa dirubah sesuai nama aplikasi teman lah, kalau misal teman mau buat karya sendiri ya. Nah, terus yang paling inti itu adalah elemen ini. Ini merupakan struktur elemen halaman login ya. Nah, jadi untuk teman bisa screenshot aja atau ikuti ya. Jadi untuk template loginnya menggunakan kode ini. Nah, ini kita menggunakan flag aja, terus kita buat kelas ya, kelas card biar ini, biar kotak, punya kotak ya, efek gitu ya, loginya ada border kotaknya dalam card. Terus kalau SM2 jadi ini untuk responsifnya, jadi kalau misal layarnya kecil itu dia penuh ya, kalau misal layarnya yang agak besar jadi dia akan menjadi 6. Terus MX Auto ini tujuannya untuk agar di tengah ya, jadi margin yang kanan kiri itu otomatis, jadi otomatis kotaknya akan di tengah. Untuk Y ini margin atas bawah, ini kita bandingkan. Terus ini teman bisa tambahkan ini teman ya, logo ya. Kalau logo teman bisa tambahkan logo file gambarnya ya, image atau PNG bebas, teman bisa tambahkan di ini teman, di folder public ya, directory public. Teman bisa membuat folder sendiri. Ini contoh kalau saya membuat folder IMG ya. Terus
Di dalamnya saya tambahkan gambar logo film ya. Oke, jadi ini JPEG ya. Itu kalau di contoh saya. Oke. Terus kita tinggal arahkan menggunakan tag gambar ya, IMG. Jadi untuk kelasnya ini teman-teman ikuti aja, ini untuk agar posisinya di tengah. Terus ini untuk source-nya, src-nya kita arahkan ke titik. Jadi tujuannya titik itu mengarah ke setelah base URL atau base URL pertama ya, setelah slash. Jadi setelah public gitulah. Karena base URL kita kan setelah public gitu ya. Nah, titik slash akan mengarah ke ini teman ya, halaman directory img, terus ke filenya. Jangan lupa dikasih JPEG. Terus kita kasih ukuran 150 pixel. Kalau misal pengen besar, teman bisa tambahkan. Terus di bawahnya ini kita buat form ya. Buat form untuk membuat form loginnya. Ya, jadi form harus ada ya kalau misal kita ingin membuat form agar proses input yang kita tambahkan itu bisa ditangkap oleh form. Jadi wajib kita menambahkan form ini, terus actionnya nanti ketika formnya itu dikirim itu akan mengarah ke URL check login ini ya. Terus untuk metodenya kita kalau membuat login itu harus menggunakan post, jangan get ya. Oke. Dan terus untuk yang ini merupakan elemen inputnya, input username ya. Jangan lupa dikasih name. Ini belum ada name-nya sih. Kasih name, surname, sama password juga ya. Name, password. Tujuan name itu nanti ketika dikirim itu data inputnya ini akan diambil berdasarkan nama ya. Nah, jangan lupa dikasih required di akhir tag input ya. Teman bisa ikuti aja. Ini untuk ketika formnya belum diisi, kita klik tombol login nanti akan dicek harus diisi gitu ya teman-teman. Dan ini juga sama untuk password. Nah, bedanya kalau yang username itu tipenya teks biasa ya. Terus kalau password tipenya password. Agar ketika kita ngetik itu hasilnya itu tidak ditampilkan kalau password ya. Nah, terus kemudian di bawahnya input password ini saya tambahkan tombol ya, button ya. Nah, jadi buttonnya itu saya warnain button danger ya. Button danger ini untuk biar warnanya merah, terus width W100 ini untuk panjangnya mengikuti kita fullkan ya, fullkan mengikuti kotaknya jadi biar penuh. Terus ini nama tombolnya bisa teman ganti kok. Jangan lupa tipenya submit, ketika diklik nanti akan mengirim form itu. Terus yang di bawahnya ini untuk next ya, untuk bagian halaman register. Jadi ini merupakan sebuah link ya, href ya. Jadi kita arahkan ke halaman route register, tapi kita masih belum buat, mungkin next video. Oke. Jadi intinya yang ada di div ini ya, untuk yang tambahnya. Untuk yang script bawah ini sampai ke bawah sama yang atas ini bawaan dari Bootstrap. Kita tinggal mengubah titelnya aja. Seperti itu teman ya. Jadi kalau misal dicek di browser hasilnya seperti ini. Jadi ini elemen input username-nya, terus ini password-nya. Ketika ditambahkan ini username tampil, kalau password dia jadi titik seperti itu. Ya, kalau misal diklik nanti otomatis ngarah ke cek login ya, actionnya tadi. Karena ini masih belum ada ya, masih belum berfungsi gitu teman-teman. Jadi kalau misal kosong kita klik nanti akan ada error kayak gini karena kita tambahkan required tadi ya teman. Oke, sama register kita diklik
akan mengarah ke halaman regis. Cuman kita masih belum membuat halamannya. Seperti itu teman. Oke teman, mungkin sampai sini ya untuk progres mini project aplikasi nonton film kita. Teman bisa pause terus bisa ikuti ya, kalau bisa diketik manual dulu ya, jangan dikopas ya teman. Silahkan ikuti, mungkin kalau ada yang ditanyakan ya jangan sungkan-sungkan untuk tanya di kolom komentar. Oke, terima kasih teman telah menonton video sampai akhir, semoga bisa ya. Oke, kita lanjut di next video aja. Saya akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.